Oke friend, kembali lagi di channelnya Tonto Japa, channelnya para kicau mania. Oke friend, kali ini gua mau ngebahas untuk perawatan lovebird gua sendiri, yaitu dengan sistem tempel. Bagaimana cara lovebird sistem tempel yang efektif sehingga ngebuat lovebird lo makin gacor, makin cuek, nggak ngetik, nggak ngoek, tapi langsung ngekek. Oke, prosesnya seperti ini. Jadi setiap hari lovebird ini kita liatin terus seperti ini. Kita sistem tempel, ya. Ini semuanya nih nanti akan berderet. Ini masih ada lovebird lagi di sini. Sorry. Nah, ini. Jadi ini kita langsung aja ya set ya, biar teman-teman, friend-friend aku nggak kebingungan. Nah, oke. Jadi posisinya sistem tempel tuh yang seperti ini. Kita tempel semuanya seperti ini ya. Setiap hari melihat. Oke, setiap hari melihat. Nah, oke. Kenapa setiap hari harus melihat? Biar si lovebird ini menjadi cuek. Biar si lovebird kita ini pas nanti di gantangan tidak respon lagi untuk lovebird kanan kirinya. Ya dia mau bunyi ya dengan kondisi badan dia enak ya udah mau bunyi gitu. Sehingga nanti si lovebird ini cuek, nggak ngetik lagi, langsung nembak atau langsung ngekek. Kemudian si lovebird kesayangan kita ini gacor sampai keluar dabelan. Ini tujuannya untuk sistem tempel seperti ini adalah menghilangkan cuek dari untuk membuat cuek dari lovebird kita. Oke? Nah, bagaimana cara penggacorannya? Bagaimana cara mengeluarkan dabelannya? Otomatis dengan proses. Proses ini mungkin nggak seribet yang kita bayangkan ya. Jadi intinya lovebird dengan sistem tempel seperti ini, kalau di rumah gua pribadi, yaitu gua polosin dulu. Kenapa gua polosin? Karena banyak burung di rumah gua yaitu betina. Kalau posisinya betina, gua nggak berani kencang-kencang. Kenapa nggak berani kencang? Ini alasan gua yang pertama. Kenapa betina di rumah gua nggak gua kencengin? Yang pertama, burung lovebird itu gampang naik birahi dibandingkan kita menurunkan birahi. Itu yang pertama. Jadi kalau naikin birahi gampang, tinggal jemur aja, kasih umpan yang kencang, itu naiknya birahi cepet. Tapi untuk nurunin setelah naik ini, kemudian ternyata dia adanya maunya di titik nol, kita nuruninnya lagi, ini setengah mati nih kita nuruninnya. Nah, makanya di rumah gua terapin semuanya pakan polos. Polos, semuanya polos. Ekstra pudingnya di rumah gua jujur di sini pakai timun. Kita buka aja ya. Pakai timun. Nih. Pakai timun. Ini timunnya timun Jepang. Semua pakai seperti itu. Kenapa pakai timun? Kembali lagi. Betina gua maunya di 0 birahi dulu. Nah, nanti setelah 0 birahi, burung gua mau dibawa kemana nih setelah 0 birahi? Kan kayak gitu. Oke. Setelah gua ungkapin alasan gua kenapa umpan polos, kenapa gua pakai ekstra pudingnya timun, dan kenapa gua mandinya kenceng. Intinya yang kembali lagi tadi gua ungkapin di awal, bahwa menaikkan birahi betina itu gampang, tapi untuk menurunkannya susahnya luar biasa. Nantinya kita naikin, ternyata burung lovebird betina kita adanya di 0 birahi. Otomatis kita nurunin lagi dong. Nah, ketawanya 0 birahi, maunya di 0 birahi atau maunya di setelan yang kencang, itu tandanya gimana? Tandanya adanya di gacor. Jadi kalau untuk burung lovebird
udah kita rawat, tandanya di mana dia mau di setelnya? Ya mau tandanya adanya di gacor, tingkat kegacoran tadi. Ya. Jadi misalkan ini burung di rumah gua ada 5 misalkan. 5-5-nya ini saat ini gua kasih umpan polos, gua sistem tempel, gua kasih timun, gua mandiin kenceng pakai sistem 4x5. 4x5 itu mandi 4 liter selama 5 kali dalam sehari. Pagi bangun, gua mandiin 4 liter, siang jam-jam 12-an gua mandiin lagi 4 liter, nanti ketemu maghrib gua mandiin lagi 4 liter, nanti posisinya jam-jam 10-an gua mandiin lagi 4 liter, di tengah malam gua mandiin lagi 4 liter. Ataupun waktunya terserah teman-teman mau seperti apa, dengan jarak per 3 jam atau per 4 jam dimandikan, itu sah-sah saja dengan sistem 4-5 gitu. Nah ini kembali lagi, lovebird-nya gacor nggak sih? Itu kan yang menjadi pertanyaannya. Wah bang, burung gua betina dikencengin, dijemur tanpa mandi, gacor nggak, harus digituin? Nah kan ada juga yang komentar-komentar seperti itu. Bang, nggak semuanya burung mau kayak gituin. Betul sekali, friend. Bener 100% kata gua. Jadi kembali lagi ke karakter burung, kita maunya seperti apa. Tapi untuk mencari maunya seperti apa, kita harus melakukan apa-apa. Dalam arti kata, kalau lu mau cari karakter burung lu harus melakukan sesuatu. Dimulai dari mana? Kalau gue dimulai dari settingan rendah, gue nggak mau dari settingan atas. Settingan rendah yaitu pakan polos, ekstra pudingnya timun, mandinya kenceng. Itu posisinya untuk mengetahui karakter. Dari kelima burung gue yang ada di rumah, mana yang burung yang mau disetting seperti itu cuma 1, 4-nya nggak mau bunyi, mandek. Banyak dalam arti kata mandek itu burung gua jadi nggak rajin bunyi. Itu artinya settingannya apa? Settingannya salah. Itu artinya settingan kita salah, rawatan kita salah selama ini. Gitu. Intinya burung kita rawat, burung kita gacor, berarti rawatan kita benar. Nah, hanya 1 burung yang ini, hanya 1 burung dengan dia pola mau mandi dengan makan timun, pakan polos, dia justru semakin gacor. Berarti dari kelima burung yang tadi, hanya 1 yang cocok dengan rawatan yang tadi. Nah, yang keempatnya gimana? Ya, yang keempatnya gue turunin pelan-pelan. Artinya turun pelan-pelan tuh nurunin mandinya tuh pelan-pelan. Yang tadinya 5 kali mandi, mungkin bisa menjadi 2 kali mandi. 4 liter di pagi, 4 liternya di malam. Kita lihat selama 2 minggu, jangan posisi 2 hari langsung, wah burung gua nggak gacor nih, nggak cocok nih rawatannya. Jangan begitu. Jadi untuk mencari karakter itu kudu sabar, kita turunkan pelan-pelan untuk mandinya tadi. Setelah jadi 2 kali mandi dalam sehari, pagi dan malam, belum juga gacor, coba dikurangin lagi di paginya doang atau malamnya doang. Nah nanti mana nih yang lebih cocok nih? Ternyata nggak mau juga, kita kurangin lagi porsinya, mungkin 1 liter. Nah masih nggak mau juga nih dengan posisi seperti itu. Berarti tanpa mandi, coba dijemur kenceng, empatnya masih polos, ya kan? Ekstra pudingnya masih timun misalkan, dikasih jemur. Nah mana nih yang enak nih? Oh ternyata belum mau, mulai dikurangin, timunnya dihilangin, masih pakan polos, dijemur tanpa mandi. Nah itu nanti perlahan itu akan ketemu titik gacornya si lovebird. Nah tanda rawatan yang benar adalah lovebird kita mau bunyi atau mau gacor. Ya. Kalau lovebird kita udah gacor, lovebird kita udah mau bunyi, berarti tandanya itu disitulah rawatan kita yang benar. Ya, jadi banyak, untuk konten-konten, gue jamin kalau pakai pakan yang ini, lovebird lo bakalan gacor. Gue jamin kalau pakai dengan treatment seperti ini, lovebird lo gacor. Nggak bisa.
kembali lagi ke karakter burung masing-masing, maunya di titik yang mana. Tapi kembali lagi gue ingatkan, titik yang mana tadi adalah kita berusaha dimulai entah itu dari setelan kencang ke rendah atau dari rendah ke kencang. Seperti itu, friend. Nah, dengan sistem tempel seperti ini gimana cara menggacorkannya dan bagaimana cara mengetahuinya? Otomatis kan itu yang dipertanyakan setelah dengan treatment gue yang tadi. Oke, treatment yang pertama gue tadi dengan mengetahui bagaimana burung gua bisa menjadi gacor dan mau di setelan rendah, yaitu dengan memisah setiap hari. Mungkin statement ini sudah kita sering bahas, gua sama Bang Oji sering gua bahas bagaimana burung kita harus kita latih setiap hari, yaitu kita pisahkan di ruangan tersendiri. Artinya ini dalam satu koloni dengan sistem tempel seperti ini, burung setelah kita rawat, waktunya adanya kapan? Karena burung ini harus kita amati. Ya, misalkan teman-teman adanya waktunya malam, ya udah petelnya setiap malam. Atau teman-teman adanya waktunya sore, ya udah petelnya di setiap hari, di setiap jam sore gitu. Karena kita harus tungguin pergerakannya seperti apa. Kalau nggak kita tungguin ya sama aja kita nggak tahu perubahannya lovebird kita tuh sampai di mana gitu. Nah, setelah dari bawah kita angkat, kita gantungin di gantangan di mana tempatnya sendiri tanpa melihat burung yang lainnya ya. Tanpa melihat burung yang lainnya, respon dari lovebird kita tuh seperti apa dalam waktu 2 jam. Teman-teman kudu ngeliatin, ya nggak usah dipantengin, ya sambil ngopi lah, main game lah, apalah gitu. Jadi dalam waktu 2 jam itu pantengin aja burung kita di menit yang keberapa burung itu menjadi gacor. Misalkan digantang setengah jam baru menjadi gacor, digantang 1 jam, setelah 1 jam menjadi gacor dengan rawatan tadi gitu. Dan itu harus dilatih setiap hari agar burung kita terbiasa untuk bunyi. Dan nanti dilakukan secara bergantian untuk burung yang ada di rumahnya, untuk ya, burung yang ada di rumah teman-teman gitu. Oke, jadi itu adalah treatment sistem tempel, fungsinya, bagaimana penggacorannya dan apa pakannya sudah gua ungkapin semuanya. Kalau memang kurang jelas monggo silahkan tanya di komentar. Dengan sistem tempel, insya Allah dengan sistem tempel burung bukannya mundur untuk nggak bunyi, tapi insya Allah burungnya akan menjadi cuek dan makin gacor dengan treatment-treatment yang tadi gue jelasin. Oke, terima kasih. Oke friend, terima kasih buat yang sudah menonton di channel YouTube-nya Kang Java. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Matur suwun.